Selamat pagi, siang, sore teman cerita. Balik lagi nih sama aku Silva di Imbas Insan Mulia Bangsa Podcast. Singkatannya Imbas. Di sini kita kedatangan tamu, kebetulan temen aku, tapi inspiratif banget nih buat teman-teman semua. Yuk kenalin dulu. Kenalin dulu dong siapa Oke, namanya. halo teman-teman semua, nama aku Sinta, jadi aku temannya Silva. Itu aja ya, kita udah bestie banget. Bestie. Bestie. Ini temen aku kuliah, kebetulan dia salah satu atlet karate Ya, betul. tingkat nasional. Wih, keren banget nih. Alhamdulillah. Coba ceritain dulu ke teman cerita apa sih kesibukannya Sinta akhir-akhir ini. Kalau akhir-akhir ini ya sebenarnya ya pasti yang pertama kuliah ya, kita kan sama-sama nih. Habis itu juga ada beberapa program yang ada di luar kampus, mungkin kayak kumpulan pemuda-pemuda gitu. Dan juga ini ada yang mirip-mirip sama yang lagi Silva jalanin nih. Apa tuh? Podcast, Komunitas di kampus ya? radio gitu ya, namanya Talk Boys. Oke. Terus Sinta ini kan tadi aku mention kalau Sinta itu salah satu atlet karate nasional. Nah, Betul. kenapa nih? Kenapa kau memilih menjadi atlet karate yang notabene tuh olahraga cowok banget nih? Kan berhubungan sama bela diri tuh kan udah cowok banget. Sedangkan Yeah. Sinta tuh perawakannya kalem, lemah lembut, cantik. Bisa aja nih kalau peres ya. Jadi awalnya dulu itu emang apa ya, di dekat rumahku tuh ada kayak bukan sanggar sih namanya, dojo ya. Dojo itu tempat latihan gitu. Dan aku sering lewat, suka banget kayak asik banget sih mukulin orang. Enggak, bukan mukulin orang ya. Ya. Itu tapi awalnya juga gak didukung sih sama orang tua. Kenapa tuh? Karena kan kayak ya bener sih tadi kayak olahraganya cowok banget, kasar atau keras gitu kan. Ayahku nggak suka notabene yang kayak gitu, pengen anaknya itu lemah lembut gitu. Oke. Tapi ya ada taktik dari mamaku yang nolong ya. Jadi akhirnya diam-diam tuh didaftarkan gitu loh, didaftarin ke dojo karate tadi. Oke. Dari kelas 3 SD. Dari kelas 3 SD itu ada nggak pengalaman-pengalaman yang Sinta inget banget nih dari karate itu? Banyak sih. Apa tuh? Banyak, tapi yang paling berkesan itu di latihannya, bukan pertandingannya ya. Karena waktu latihan itu emang rasanya kayak berat banget gitu. Dan satu kata-kata dari pelatihku yang aku ingat itu ya, kalau kamu ditanyain sama orang, kamu yakin berapa persen, harus dijawab 100. Apapun kondisinya itu harus dijawab 100. Kenapa? Karena kalau kita jawab, andai kan nih kita jawab 50%, aku yakinnya. Dan setiap ekspektasi itu biasanya berada di atasnya realita. Kalau kita bilang 50% ekspektasi, biasanya realitanya itu antara 40 sampai 0% kan ya. Tapi kalau kita bilangnya 100%, seenggaknya turunnya itu masih di 90. Oh gitu. Jadi masih aman gitu. Jadi bilangnya 100 apapun deh gitu. Terus, nah itu tadi, kenapa sih milih karate? Sampai jadi atlet nasional tuh kenapa? Ini nih, gini aja, contohnya nih, kamu kenapa sih kok milih pacarmu itu gitu ya? Waduh, kan beda ya? Iya gitu, karena kan apa ya, nemuin nyamannya di karate. Atau kalau mungkin ya olahraga itu capek, tapi setelah capek dari aktivitas itu larinya ke karate itu capeknya hilang, bukan makin capek. Paham gak sih, bisa dipahami gak kayak kayak dia gitu, Ada perumpamaannya kepuasan tuh diri pacarmu sendiri. itu gitu kan. Kamu tempat pulangmu itu di pacarmu, kayak nyaman banget ya. Sama di karate juga kayak gitu. Karate kan, nih ini nih kayak olahraga bela diri kan banyak banget ya. Ada karate, taekwondo, silat, dan lain sebagainya. Selain karena di dekat rumah ada apa tadi? Dojo. Dojonya, apa yang buat kamu jatuh cinta nih sama karate? Janji nggak ketawa ya. Iya enggak? Semoga ya. Karena karate kan dari Jepang ya. Waktu itu aku suka lihat anime kayak Naruto dan kawan-kawannya. Oke. Oke, udah paham nih. Paham banget. Terus. Gitu ya. Juga kayaknya menurutku lebih apa ya, enak kan, kita juga sekaligus belajar bahasa asing. Kita juga belajar budaya asing. Bukan berarti kita ninggalin budaya yang asli ya. Misalnya kayak ada olahraga khasnya Indonesia, silat gitu ya. Bukan ninggalin ya. Cuma mungkin aku lagi asik aja belajar sama hal-hal yang berada di luar lingkunganku. Gitu. Oke. Terus nolong nggak karate ini sama kecintaanmu di dunia Jepangan? Sebenarnya nggak Cukup terobati nggak? Terobati sih, kan aku nggak yang sebanyak itulah ya sukanya. Cuma
bisa lah kayak dipakai. Aku kan nanti ini maksudnya kalau aku cerita ke anakku atau apa, aku tahu ini dikit-dikit loh atau tahu ini, kan edukasi juga buat mereka. Jadi seenggaknya kayak mereka bangga gitu, aku tahu banyak hal gitu loh. Terus karatenya tuh kan dari tadi bilang dari kelas 3 SD. Ya, Pernah berhenti nggak? sempet berhenti tuh ya pandemi kemarin sih. Kalau lomba gitu gimana? Kalau waktu pandemi kemarin lo ya? Nah ini waktu pandemi itu sebenarnya ya di tahun 2020 kan dia aku lulus SMA itu berhenti dulu latihannya karena dojonya itu ada di tengah-tengah kayak perusahaan, dan di perusahaan itu ada peraturan tidak ada orang lain yang boleh masuk selain karyawan. Akhirnya kan latihan itu terbengkalai gitu ya. Akhirnya kita nggak latihan lama banget, kemudian baru tahu kalau di kampus itu ternyata ada karate juga. UKM. Iya, ada UKM. Akhirnya nyoba digabung di situ juga. Ternyata teman-teman yang gabung di situ juga teman-temanku di tim kabupaten gitu kan. Iya. Walah, gitu ya. Pindah kolam isinya sama. Oke. Terus cara latihannya gimana waktu itu? Dari UKM tadi? Oh, sama sih, cuma mungkin kayak nggak se-perfect latihan di dojo ya. Karena mereka mungkin basicnya beda-beda kan, ada beberapa aliran, bukan aliran sih namanya ya, Macem-macem perguruan ya, gitu kan, perguruannya. macam-macam. Jadi mereka itu nyatuin apa yang sama aja gitu. Kalau ada kan mungkin ini basicnya harusnya tuh kakinya itu nggak lebar-lebar banget, di ajarannya yang ini tuh kakinya harus lebar atau apa, itu kan beda. Nah itu nyatuin itu sih. Oh gitu tuh Iya, ada. beda banget Baru gerakannya pun tahu. itu beda gitu loh. Saya baru tahu ini tadi. Ya kan makanya asik ya kan, gabung aja tuh. Aduh, kaku banget nih badan. Kan kalau dari SD kan udah tahu ya kayak dasarnya apa, terus kayak gerakannya gimana lah. Kok kita gabung di umur-umur sekarang yang 20 plus. Nah, itu kayak patah nih tulang. Sebenarnya bukan masalah sih ya, karena waktu aku di UKM ini nih ya juga banyak pemula-pemula, jadi Oh, iya? baru ikut gitu di umur-umur segini ini gitu. Tapi karena mungkin sekarang juga IO-nya pertandingan itu juga tahu ya, ada anak-anak yang ikutnya telat atau gimana, itu ada kelas namanya itu kelas festival. Nah, kelas Ini festival bisa jadi informasi buat bisa teman-teman ini jadi ya. buat teman-teman mungkin yang pengen ikut karate tapi ngerasa kayak udah ketuaan kita, ilmunya udah jauh banget ngejarnya gitu kan. Nggak salah sih sebenarnya, tapi sekarang itu sudah ada kelas festival itu diperuntukkan untuk pemula. Jadi yang baru-baru itu bisa gabung, bisa tanding di kelas itu. Di kelas itu juga gimana ya, sistemnya itu nggak langsung di kayak kita di umum gitu. Kalau di umum kan susah gitu ya, main beberapa kali Iya, gitu ya. betul. Tapi kalau di festival itu cukup 1 atau 2 kali itu udah dapet juara. Oke. Nah, ini bahas karatenya nanti lagi ya. Nah, kan karena temanku Sinta ini, karena dia temanku, jadi aku tuh kurang lebih tahu nih Sinta kesibukannya apa. Beberapa waktu lalu aku lihat di sosial media dia mengikuti salah satu putri muslimah Betul. kabupaten. Nah, ceritain tuh kenapa kamu bisa gabung di situ. Kenapa ya? Kalau aku bilang coba-coba kayaknya kurang make sense gitu ya, nggak enak banget gitu. Iya, Ih, masa nggak masuk, coba-coba sih gitu ya. Tapi coba-cobanya tingkat kabupaten dan itu putri muslimah loh. Iya. Kenapa Gimana ya? Jadi sebenarnya aku dapat informasi dari temanku yang kumpulan pemuda-pemuda di Sidoarjo itu, mereka ngasih info ini ada loh yuk muslimah gitu. Jadi nggak cuma yuk Sidoarjo tapi ada juga yuk muslimah untuk yang berhijab gitu kan. Oh iya kah? Ada ketentuannya nggak? Gini, ada nih beberapa ini, tapi aku mikirnya kayak gini, bisa dicoba lah ya gitu kan. Lagi hetik-hetiknya aku tuh pengen terjun ke pemudanya Kabupaten Sidoarjo gitu, karena kalau menurutku udah di kampus aja tuh kayak Kurang apa ya? ya kayaknya perlu keluar juga nih gitu kan. Akhirnya aku nyoba tuh beberapa waktu lalu itu keluar lah, ketemu juga nih sama informasi yuk muslimah, coba gabung, taunya lolos dong masuk grand final. Itu ya gak apa-apa dong, itu pengalaman yang Iya, wah. betul. Terus gimana hasilnya? Hasilnya nggak memuaskan sih, tapi oke lah, gak apa-apa dicoba sampai di titik itu. Ya, setidaknya kan udah coba, udah tahu gimana rasanya jadi bener putri muslimah Kabupaten Sidoarjo. Terus benar nggak sih kalau Sinta itu orangnya ambis banget? Gimana Ambis tuh? di sebelah mana ya? Kayak- Gini, ambis kalau di non akademiknya sih termasuk, aku ngerasa emang ambis dari dulu, emang kayak ambis banget, kayak waktu dari SMP ke SMA ataupun SMA ke kuliah itu kan ambis juga. Nah, awalnya kan nggak mau ke akademik gitu, maunya fokus ke non akademik aja gitu.
Terus ya gimana ya, kalau ambis di mata pelajaran itu kayaknya SD doang deh. Ya gak sih, kayak waktu SMP sama SMA itu mengalir Iya, gitu loh. betul. Kita baru Lebih ke pasrah nggak sih? di SMP SMA itu kita kayak fokus ke apa yang kita suka gitu. Betul. Itu Tuh. terus nah, karena kamu kan kegiatannya banyak banget nih. Ikut komunitas di kampus, UKM, Ya. jadi atlet, terus ini tadi di kabupaten juga, setingkat kabupaten. Tujuannya kamu tuh ngikutin itu semua buat apa sih? Gini nih, aku tuh pengen jadi wanita yang berkelas gitu ya. Waduh, berkelas ya, kayak apa ya, yang berkualitas gitu loh. Karena kalau kita sekarang cuma bilang masalah kuantitas itu kayak kurang lengkap gitu. Selain kuantitas kan kita harus memperhatikan kualitas ya. Ya, Apalagi nih kita kan cewek, nanti kita juga bakal jadi ibu, jadi istri yang harus dibekali banyak pengetahuan gitu, entah itu non akademik atau akademiknya ya. Karena ini yang aku pernah dengar ya kan, ibu itu asrama pertama buat anaknya. Aduh. Gitu. Terus. Ya iya sih, sama yang pasti itu kan keluargaku pastinya juga nanti butuh aku ya. Kan ayahku juga nggak selamanya muda gitu, masa kerja juga ada selesainya gitu kan. Aku punya adik perempuan satu, aku mikir kayak, oh kalau aku biasa-biasa aja, kalau aku gini-gini aja, gimana nanti aku ngembangin adikku gitu loh. Dia juga harus bisa sukses dong. Oke, tapi dengan kegiatan yang sebanyak ini, apakah itu mengganggu jam kuliahmu? Gimana nih ceritanya, Sinta? Udah Kalau paham aku yang gimana? cerita, Iya. nanti Pasti lari ke sana nih ya. Kalau dibilang mengganggu, enggak mengganggu, mungkin cuma kadang adalah kita menyisihkan dikit, entah kita kalau aku lagi hektik tanding tuh kuliahnya bisa kegeser bentar aja gitu. oke. Iya kan, kita harus izin kita keluar atau kita latihan gitu ya, harus kegeser. Tapi aku paham kalau itu salah ya, karena tanggung jawabku yang pertama itu jadi mahasiswa. Jadi tetap kuliah itu harus nomor 1. Kalau di nomor sekian kan, wah nggak kelar ini kuliahnya, bisa jadi donatur kita. Iya, betul. Tapi merasa kayak pernah nggak di titik kayak, aduh capek banget nih. Sumpah katanya banyak banget, tugas kuliah banyak banget, kayaknya harus cut 1 deh gitu. Pernah nggak? Pernah dong. Terus bukan di-cut sih sebenarnya, kayak bukan Dijeda. pengen nge-cut gitu, bukan pengen jeda sih, cuma aku kalau lagi kayak gitu kayak lagi di fase males sama orang-orang sekitar gitu loh. Nggak ngapa-ngapain orangnya, tapi aku jadi kayak males aja gitu. Oh, karena orangnya nggak mau berkembang juga kayak gitu lah. Bukan sih, kayak lagi pengen hening gitu, terus aku pengen diem dulu, aku pengen aduh ini katanya orang-orang Jawa nih yang ngendas gitu loh. Ngeluh. Ndendas. Yes, ngeluh. Oke, terus ini ada nggak planning ke depannya? Banyak ya kalau planning, tapi Planning bismillah. terbesar deh. Paling kebesar harus lulus tepat waktu, bismillah, amin ya Allah, biar gak Amin. nyusahin orang tua ya. Amin. Biar nggak jadi donatur ya. Donatur tetap lagi. Menakutkan sekali ya donatur ini. Iya, terus. Cuma itu aja atau ada lagi? Banyak, tapi untuk yang waktu dekat ini mungkin itu aja dulu sih. Kan lulus tepat waktu, karena satu itu kunci gitu loh. Satu, aku juga nguntungin orang tua aku, nggak nyusahin lama-lama gitu ya, biar cepet kerja juga, atau kalau mau lanjut ke pendidikan selanjutnya juga biar satset gitu loh. Betul. Terus kayak apa ya, pengaruh nggak sih lingkungan sekitar kita buat tingkatin Pengaruh banget. value kita? Iya, Nah, pengaruh banget. Coba jelas. Kenapa berpengaruhnya tuh? Kenapa? Oke, aku tanya dikit aja nih sama kamu. Penting mana? Kamu berada di mana atau kamu dengan siapa? Kalau menurut aku ya, Iya. aduh susah banget lagi. Karena dua faktor ini kan saling berkesinambungan kan. Tapi kalau menurut aku, mending aku bersama siapa. Karena dengan siapa ini tadi kan banyak ilmu yang aku dapat dari orang-orang sekitar itu tadi. Tapi ini menurut aku, balik lagi kan menurut aku. Tapi kalau menurut Sinta gimana? Gini ya, sebenarnya jawaban dari dua itu nggak ada yang salah ya. Benar semua, karena mungkin punya pendapatnya masing-masing. Kalau aku sendiri kadang bisa mikir kayaknya aku mending dengan siapa. Tapi kadang juga aku mikir tempat itu juga mempengaruhi gitu loh. Jadi dengan siapa kita kerja, dengan siapa kita aktivitas, kalau kita nyaman,
otomatis ya jalannya lancar gitu ya. Tapi ada juga nih, kalau kita bilang tempat sebagai kolam aja ya, biasanya ngobrolnya itu kolam gitu loh. Kolam ini sesuai apa enggak sama kita. Kalau dipaksakan itu kitanya juga nggak maksimal, tapi kalau nggak dipaksakan kita nggak berkembang. Iya Rancu sih. ya. Kolam ini kan perumpamaan dari tempat kan. Iya. Berarti kan tempat juga mempengaruhi untuk peningkatan value dari diri kita. Iya, benar banget. Oh. Kalau dengan siapa itu faktor pendukung ya. Kalau kita berada di lingkungan yang support sama kita, lingkungan yang mendukung semua kegiatannya kita gitu, ngerasanya tuh beban lebih enteng, lebih plong. Apalagi kalau kita nyaman ya. Iya. Nyaman kerja sama mereka gitu. Betul banget. Terus pernah nggak sih kamu, karena kamu kan kegiatannya banyak banget dan kamu tuh pencapaiannya tuh banyak banget gitu loh di atlet, terutama di karate ya. Pernah nggak kamu merasa di titik paling rendah, terus gimana caramu survive dari situ, terus kayak merasa oke, gue bersyukur nih karena udah di titik ini, terus gimana tuh caranya? Pernah ya di titik terendah itu mungkin kayak beberapa kali, malahan nggak cuma satu kali kan. Kita juga mungkin waktu SD kenapa, sampai kenapa, kuliah juga kenapa, apalagi di kuliah ini kita itu culture shock gitu kan. Kita awalnya tuh pelajar di SMA yang kayak gitu budayanya, tiba-tiba ke kampus yang budayanya langsung kayak gitu, pengajarnya seperti itu. Pernah di titik terendah, cuma aku langsung mikir lagi, kira-kira aku hidup ini buat aku sendiri apa buat keluarga aku atau buat siapa aja gitu loh. Karena kalau kita egois cuma masalah terpuruk terus nih ya, kita gini-gini terus, aku ada juga kasihan tuh sama mamaku waktu itu, kayak mamaku yang besarin aku, yang rawat aku, harus ngeliat kayak gini gitu. Kayak jadi itu mereka tuh pendorong lah ya buat aku harus bangkit lagi, karena ada orang-orang yang harus dibahagiakan. Tapi tetap nih kuncinya harus diri sendiri yang bahagia. Penyemangat pertama siapa untuk dirimu? Orang tua. Orang tua. Jangan tanya, aku tahu nih ya kamu lihat-lihatnya udah kayak gitu. Iya, punya pacar nggak sih? Enggak. Oh, coba. Sebenarnya ada yang deket sih ya gitu. Kenapa nih? Siapa nih? Ciri-cirinya gondrong. Depan kulon. Ini. Bisa jadi ya. Oke. Berarti jomblo ya? Iya. Boleh share Instagramnya apa? Nanti barangkali ada yang mau DM gitu. Oh, ini jadi kayak jasa promote gitu ya? Iya kan, mungkin Kak mau Gak apa-apa, tanya ini dong. dagangan juga sih ya biar cepet laku Ini gitu. nanti DM-nya Kak, minta tolong dong tipsnya buat ningkatin value diri gitu. Terus nanti kan Oke. lanjut WA Positif kayak gitu. sekali teman-teman. Iya, betul banget. Ya, Gitu. Mau nggak share Instagram? boleh dong. Apa Kan Instagramnya? Sinta_Nasta_____. Oke, pengen banget. Sintanya pakai H ya, karena sarjana hukum gitu, jadi bukan SIN. SH kan? Oh, jokesnya agak lain. Iya. Agak lain jokesnya. Ya ini juga salah satu dari capeknya kegiatan itu tadi, jadi kayak gini larinya. Oke. Oh gitu ya, Sin. Curhat nih. Gak apa-apa lah dikit ya. Terus balik lagi nih ke karate ya. Ini sorry banget, alurnya maju mundur. Tapi aku kepo banget sama yang karate. Pencapaian terbesar kamu di karate apa? Juara 1 internasional. Itu pernah. Di mana? Aku juga kaget. Waktu itu tuh di Papua tempatnya. Tapi itu bukan karate ya, ke taekwondonya sih. Kamu tuh sebenarnya karate apa taekwondo sih? Dua-duanya. Jadi gini ya alurnya tuh, aku tuh karate kan ya. Habis itu di kampus ada UKM. Nah, UKM ini isinya tuh ada 3 cabang olahraga. Karate, jujutsu, sama taekwondo. Aku tuh nggak sengaja tuh diajak ke taekwondonya. Nyoba yuk latihan bentar gitu. Aku mikir kok basicnya tuh sama, bahkan ada gerakan yang emang kayak misalnya serangkaian ini sama gitu loh. Cuma beda nama aja kan ya? Iya, beda di bahasa. Oke, Kan kalau taekwondo pakai bahasa Korea tuh. Habis itu latihan bentar, diajak tanding. Mau nggak kamu tanding atas nama kampus ini diceritain gitu kan. Oh, kalau aku sih kan gasin gitu ya selama itu menguntungkan. Akhirnya digas, juara. Juga waktu juara itu juga kayak kok menang. Iya, aku juga kaget sih. Aku baru tahu malah. Iya, tapi gak apa-apa sih, itu kayak tambahan gitu ya. Itu salah satunya kalau di dunia kampus langsung kenalan, langsung diajak latihan, tanding jadi gitu loh. Itu yang bikin culture shock tadi yang aku bilang. Kalau di karate kan kemarin aku belajarnya pelan-pelan, tapi ternyata menguntungannya waktu aku masuk ke taekwondo itu
basicnya sama gitu, tinggal mengembangkan sedikit gitu. Oke, terus ini jadi takut nggak sih laki-laki yang deketin kamu jago bela diri soalnya. Harusnya kalau mau deketin malah bangga dong kalau dapet. Oh iya sih, betul. Terus waktu jadi juara internasional, perasaan gimana? Kaget, bilangin kaget, kok kaget banget gitu kayak apa iya gitu kan. Tapi udah bener, jadi waktu laporan di kampus pun juga teman-teman kan juga kayak hah, yang bener nggak kelihatan latihannya kok juara gitu. Internasional loh soalnya. Iya. Kecuali kalau nasional, kamu udah biasa banget. Kalau nasional, juara nasional kan Ya, itu kamu mungkin udah juga banyak banget. efek ya, bukan efek di eh, hasil dari latihanku yang hampir 12 tahun lebih lah, 12 atau 13 tahun itu. Ini hasilnya baru diambilnya waktu kuliah. Iya, tapi kan kita juga nggak pernah tahu ya takdir kita tuh Iya. gimana, rezeki kita itu kapan juga nggak tahu. Aku mau tanya, karate ini jadi salah satu alasan kamu tingkatin value dirimu nggak? Iya dong, jelas. Bahkan sempat kepikiran tuh ya. Oh, kalau aku punya anak nih ya nanti ya, harus karate juga, jangan sampai enggak gitu. Oke. Biar bela diri semua ya. Iya, biar kalau ditabuk orang tuh nggak lari ke mamanya gitu, tabuk sendiri lah. Iya, betul. Ada nggak kamu cita-cita kayak aku pengen bikin perguruan? Ada dong. Hampir kayak mungkin setiap atlet itu punya lah, pengen ya nanti punya tempat latihan sendiri buat orang-orang lain gitu. Tapi atlet itu tuh nggak semuanya bisa ngajar gitu. Aku sendiri juga bingung gitu. Kadang itu aku itu bisa kalau disuruh main, disuruh tanding tuh bisa, tapi kalau disuruh ngajar orang, jadikan orang atlet itu susah gitu. Oke, aku paham. Iya. Jadi nggak semua orang yang bisa karate atau taekwondo itu bisa ngajarin orang lain. Bener banget. Susah kali ya. Iya. Aku lihatnya keren sih, emang keren. Cuma kayak aku kayak gitu nggak sanggup. Gabung dulu deh. Aduh. Oke, terus ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang mau ningkatin value diri, nggak cuma hanya di karate taekwondo ya? Contohnya Sinta tadi kan, kayak dia mengikuti beberapa kegiatan, banyak kegiatan itu juga bertujuan intinya sambil menyelam minum air dia mengikuti sambil mencari ilmu dan dia mencari relasi juga. Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman semua? Jadi kalau cewek ya, ini cewek aja ya, kita fokus ke Ya, ceweknya kita aja ke sih. Karena kan aku feminisme cewek hari ya. ini. Jangan takut gitu, karena kan cewek kan masih takut atau insecure mungkin ya. Segala hal itu harus dicoba. Kalau kita nggak nyoba, kita nggak tahu tuh rasanya kayak gimana. Bentar, tapi kamu pernah insecure nggak? Pernah dong, itu menurutku manusiawi banget dan wajar orang itu ada insecure, karena kalau orang nggak punya insecure, dia itu nggak punya alasan buat berkembang gitu loh. Oh iya, betul. Dia pasti kan merasa kayak udah cukup segini aja sih. Tapi kalau kita insecure, kita tuh kayak pengen, aduh kok kayak gini sih Iya. gitu. Nah itu yang harus dipukul biar maju. Oke, terus ada lagi nggak pesan-pesannya? Ada sih, aku ini bukan dari aku sendiri ya, aku pernah denger ini agak konyol tapi menurutku nggak ada salahnya gitu loh. Jangan mati dulu sebelum kita sukses. Betul banget. Iya, agak serem tapi ada benernya deh. Mumpung kita juga masih hidup, masih dikasih kesehatan, masih dikasih kesempatan gitu kan, jadi harus di-push usahanya. Nah, itu dia pesan-pesan buat teman-teman semua. Nah, ini mungkin kamu kepo ya, kenapa sih kok aku diundang di podcast ini, sedangkan Iya, kan bener. ini di luar kampus ya. Itu di yayasan. Jadi yayasan kita itu fokusnya bergerak di pengembangan SDM. Nah, biasanya kita bikin pelatihan buat teman-teman yang butuh pelatihan, dan itu yang berhubungan dengan yang siap kerja gitu loh. Nah, kenapa aku undang kamu? Karena kamu ini kan masih muda, cantik, Alhamdulillah. Masya Allah. Terus kayak kamu masih muda, umur segini, pencapaianmu udah banyak banget, jadi atlet sukses. Terus kamu bisa mengikuti beberapa hal dan itu secara maksimal, tapi kuliah tetap gak ketinggalan gitu loh. Nah, itu cukup menginspirasi teman-teman semua gitu loh. Dan bangga sekali saya menjadi teman kamu. Nah, kan tadi Sinta bilang kamu ikut komunitas di kampus radio. Apa nih? Komunitas apa?
komunitas radio namanya Talk Boys. Jadi itu komunitasnya dibentuk di lab radio gitu kan. Kita memanfaatkan sarana yang ada gitu kan. Mungkin teman-teman kalau nanti kangen sama Sinta, pingin dengerin suaranya karena nggak ada yang sleep call, bisa dengerin podcastnya Talk Boys di Spotify, ya kan? Iya, bener Betul. banget. Oke, sekian podcast kali ini. Semoga teman-teman cukup terinspirasi, nggak cukup sih ini, terinspirasi banget sama Sinta. Semoga suksesnya Sinta nular juga ke kita semua. Amin. Sukses bareng ya kita Iya, ya. sukses bareng-bareng. Terus semoga teman-teman semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari podcast ini. Oke, terima kasih ya Sinta udah datang di sini. Maaf banget nih ganggu di waktu kesibukan kamu. Ini jadwalnya susah banget, teman-teman. Sumpah kayak semingguan hampir semingguan ya Iya, aku kontak bener. kamu. Semoga kita bisa ketemu di podcast selanjutnya dengan Siap. cerita yang berbeda dan menginspirasi teman-teman semua. See you teman cerita.